Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Arif Nurfajrihana. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran menggunakan pendekatan culturally responsive teaching atau pembelajaran tanggap budaya. Culturally responsive teaching atau sering disebut dengan CRT merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara pendidikan dan dimensi sosial budaya peserta didik. Menurut pakar pendidikan, Gay menyebutkan bahwa CRT adalah cara menggunakan pengetahuan budaya, pengalaman, dan gaya kinerja peserta didik yang beragam untuk dapat menimbulkan pengalaman belajar yang bermakna. Prinsip CRT menurut Greer yang pertama ialah menekankan pada pentingnya budaya, kedua, pengetahuan terbentuk sebagai bagian dari konstruksi sosial, ketiga, inklusivitas budaya, keempat, prestasi akademis tidak terbatas pada dimensi intelektual, dan yang terakhir, keseimbangan dan keterpaduan antara kesatuan dan keragaman. Adapun karakteristik guru berdasarkan pendekatan CRT menurut Villegas dan Lucas 2002 ialah mempunyai kesadaran sosiokultural, mempunyai afirmasi terhadap keragaman latar belakang peserta didik, mempunyai kepercayaan diri dalam mengemban tugas, memahami bagaimana peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dan mendorong peserta didik mengembangkan konstruksi pengetahuannya sendiri, dan yang terakhir mengetahui pola hidup peserta didik dan mampu menggunakan informasi tersebut untuk mendesain pembelajaran yang bermakna. Adapun langkah pembelajaran CRT menurut Gay tahun 2000 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas diri peserta didik, di mana peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, pemahaman budaya. Peserta didik mengkonstruksikan pemahaman budaya dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, kolaborasi, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Yang keempat, berpikir kritis untuk refleksi, di mana peserta didik membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan bimbingan guru. Dan yang terakhir, konstruksi transformatif. Peserta didik menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah produk pembelajaran. Nah, selanjutnya tentang keterkaitan CRT dengan lingkungan belajar, di mana pendekatan CRT ini memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Karena CRT ini menekankan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan pemahaman siswa sebagai landasan untuk mendesain pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna. Berikut ini adalah beberapa poin mengenai prinsip-prinsip CRT yang mampu menciptakan lingkungan belajar. Yang pertama, CRT ini menekankan pada pengakuan terhadap keberagaman budaya, keterlibatan aktif peserta didik, relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, penggunaan materi dan sumber yang beragam, dan CRT ini menekankan pada keadilan dan kesetaraan setiap individu peserta didik dalam pendidikan. Dengan demikian, dalam pengintegrasian prinsip-prinsip CRT ke dalam pendekatan pembelajaran, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, responsif, dan mempromosikan keberhasilan siswa dari berbagai latar belakang budaya. Hal ini menciptakan ruang pembelajaran yang aman, nyaman, dan mampu mendorong pertumbuhan holistik peserta didik. Untuk melihat contoh pembelajaran menggunakan pendekatan CRT, bisa dilihat ataupun di-scan barcode yang ada pada layar video. Nah, untuk contoh pembelajaran menggunakan CRT ini, saya ambil materi tentang bumi dan satelitnya, yaitu tentang rotasi dan revolusi bumi, di mana ini saya kaitkan dengan kalender pertanian atau kalender tanam oleh masyarakat Jawa yang sering disebut sebagai Pranoto Mongso. Nah, ini ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Untuk
pemahaman bermakna yang dapat kita kaitkan dengan materi pembelajaran IPA, yaitu bumi adalah planet dan merupakan bagian dari tata surya, di mana bumi ini mengalami gerak rotasi dan revolusi sehingga memberikan pengaruh pada kehidupan sehari-hari. Salah satu pemanfaatan mempelajari gerak bumi, khususnya tentang revolusi bumi, adalah penentuan kalender tradisional yang sering digunakan dalam menentukan musim oleh suku Jawa, Sunda, dan Bali. Dan kalender tersebut sering disebut sebagai kalender Pranatamangsa atau Pranata-mangsa atau Kertamasa. Sedangkan contoh pertanyaan pemantik yang dapat digunakan untuk ditanyakan kepada peserta didik seperti, pernahkah kalian mendengar sistem penanggalan Pranatamangsa yang sering digunakan oleh petani atau nelayan? Apakah petani di daerah kalian menggunakan kalender Pranatamangsa dalam memulai menanam tanaman? Atau bagaimana asal-usul kalender Pranatamangsa? Selain itu juga dapat dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang relevan. Untuk contoh LKPD berbasis PBL atau Problem Based Learning, sehingga perlu adanya sebuah kasus atau permasalahan yang mana diharapkan peserta didik itu mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Di sini sebuah permasalahan di mana seorang petani menemukan kondisi alam yang berbeda seperti curah hujan, hawa panas, kering, bumi merekah. Nah, peserta didik ini diminta untuk membantu petani dalam menentukan komoditi apa yang perlu ditanam oleh petani dan bagaimana posisi bumi yang terjadi saat itu. Namun, sebelumnya peserta didik perlu diberi bahan bacaan yang relevan dengan materi pembelajaran berupa kalender Pranatamangsa beserta kondisi alam dan materi terkait posisi bumi pada bulan-bulan tertentu. Setelah kita mempelajari terkait pengertian CRT, prinsip CRT, karakteristik guru, langkah pembelajaran, keterkaitan CRT dengan lingkungan belajar, bahkan contoh pembelajaran CRT. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan, di mana cultural responsive teaching merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada dimensi sosial budaya peserta didik, sehingga mampu menghasilkan lingkungan belajar yang relevan, aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman